Saya berani pastikan itu karena apa? Karena kalau misalkan ini bukan Gibran, sudah pasti sudah diumumkan dan kemudian akan ditangkap orangnya. Tapi karena ini adalah Gibran, makanya mereka diam semua. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari PSI yang akan terdepan membela Prabowo. Nah, kita punya challenge nih. Berani nggak membongkar siapa pemilik akun Fufu Fafa? Kalau berani, hebat. Ya, memang kemarin atau 2 hari yang lalu, Kaisang Pangarep ini sebagai Ketua Umum PSI mengatakan bahwa PSI ini akan berada di paling depan untuk membela Prabowo Subianto. Kalau ada yang mencubit Pak Prabowo, kami akan membela paling depan. Itu yang dikatakan di hadapan kader-kader PSI. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PSI berani mengungkapkan atau membongkar siapa di balik akun Fufu Fafa? Harusnya berani dong. Kan orang dekat. Harusnya bisa. Masalahnya berani atau tidak. Sekarang, apa yang dilakukan oleh PSI ini sangat bertolak belakang dengan ketika Pilpres 2019 yang lalu. Kalau kita melihat jejak digital dari beberapa kader-kader PSI, seperti Dede Prahyudi, kemudian juga Raja Juli Antoni, itu kan di media sosial mereka ini banyak sekali menghujat Prabowo pada waktu itu. Bahkan Ketua Umum PSI pada waktu itu, Grace Natali, memberikan penghargaan pembohong kepada Prabowo Subianto. Tapi sekarang mereka berbalik mendukung Prabowo Subianto dengan segala cara, berusaha untuk menjilat Prabowo supaya mereka ini mendapatkan jabatan, mendapatkan jatah menteri. Bisa jadi seperti itu. Kemarin, ketika Pilpres 2024, mereka ini kan partai yang mengatakan bahwa tegak lurus Jokowi. Kemudian mereka membentuk semacam ideologi baru, yakni Jokowisme, yang entah itu apa maksudnya. Tapi seolah-olah itu mengacu kepada bahwa apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akan mereka ikuti. Bahkan ternyata sekarang benar apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi meskipun itu menyalahi aturan, menabrak undang-undang, mereka ngikut. Yaitulah Jokowisme. Tapi sekarang ketika kemudian Presiden Jokowi akan lengser di 2024 ini, di bulan ini, kemudian mereka sekarang tiba-tiba tegak lurus kepada Prabowo. Dengan harapan mereka ini nanti pasti akan mendapatkan jabatan di kementerian, mungkin entah menjadi menterinya, atau mungkin menjadi wakil menteri, atau mungkin menjadi sekretaris BUMN, atau jabatan apapun lah. Itu yang mereka harapkan. Nah, sekarang dengan mengatakan bahwa akan menjadi yang terdepan membela Prabowo Subianto, kalau misalkan ada yang mencubit Prabowo Subianto, harusnya PSI ini sekarang juga berusaha untuk mendorong aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pemilik akun Fufu Fafa. Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pemilik akun Fufu Fafa, itu tidak hanya mencubit Prabowo Subianto, tapi bisa dibilang lebih menampar, kemudian menginjak-injak, kemudian melecehkan, dan mencemooh, mempermalukan di depan umum, di depan publik. Apalagi postingan yang sangat legend itu sudah dibela-belain mu'alaf, bla 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 bla, dan seterusnya yang sangat mengerikan itu bagi saya. Itu kan benar-benar membuat Prabowo Subianto dan sekeluarganya ini marah besar. Bahkan Prabowo Subianto ini sekarang marah kepada orang yang diduga pemilik akun Fufu Fafa ini, yakni Gibran. Terbukti kemarin ketika di acara HUT TNI, Prabowo Subianto ini kan seolah nggak mau berjalan berbarengan dengan Gibran. Kepengen lebih duluan gitu. Dik, 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 gitu. Lebih kepengen mendahului supaya tidak berbarengan. Itu
itu kan menandakan bahwa dia ini marah besar. Kemungkinan dia juga sudah tahu, seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo, bahwa pemilik akun Fufu Fafa ini 99,99% adalah Gibran. Lalu kemudian itu sangat mudah untuk dilacak, apalagi kalau misalkan mau menembus servernya Kaskus, dan itu tidak sulit untuk melakukan itu. Kominfo punya kekuasaan untuk itu, kemudian juga dari kepolisian juga punya wewenang untuk menyelidiki itu, tapi tidak dilakukan. Nah, kalau memang kondisinya sekarang pihak kepolisian ini kemudian diam saja, Kominfo juga diam saja, intelijen juga diam saja, sangat besar kemungkinan ini memang akun ini adalah milik Gibran. Karena kalau misalkan akun ini bukan milik Gibran, sudah pasti dengan keleluasaan intelijen, kemudian dari kepolisian, dari Kominfo, sangat mudah untuk mencari siapa pemilik akun Fufu Fafa itu. Kalau misalkan itu bukan milik Gibran, pasti sudah diungkapkan dari kemarin-kemarin dan sudah ditangkap orangnya. Karena di sana ada ujaran kebencian, rasisme, pelecehan seksual secara verbal, dan masih banyak lagi. Tapi mungkin karena ini ketahuan bahwa itu ternyata adalah Gibran, anak dari Presiden Jokowi, wakil presiden terpilih, maka mereka memilih diam. Saya berani pastikan itu karena apa? Karena kalau misalkan ini bukan Gibran, sudah pasti sudah diumumkan dan kemudian akan ditangkap orangnya. Tapi karena ini adalah Gibran, makanya mereka diam semua. Nah, sekarang ini kan dibilang tidak hanya mencubit kalau bagi saya. Lebih dari itu, bahkan mempermalukan, bahkan keluarga besar Prabowo Subianto kabarnya marah besar, kemudian dipermalukan seperti itu. Sudah seharusnya PSI yang koar-koar ingin ada membela Prabowo di paling depan, harusnya bisa mendorong pihak kepolisian untuk mengungkap itu. Karena kalau misalkan dia merasa tegak lurus dengan Prabowo, mereka ingin menjadi pembela Prabowo, sudah seharusnya kalau misalkan Prabowo disakiti seperti itu, dihina, dilecehkan seperti itu, harusnya mereka ikut sakit hati juga. Tapi karena mungkin Kaisang ini sudah tahu, dan seperti yang disampaikan oleh di Bocor Halus Tempo kemarin, bahwa Kaisang yang juga mengakui bahwa akun ini milik Gibran, kemungkinan dia juga tidak akan mengatakan itu. Sekarang mungkin dia juga akan menjilat ludahnya kembali. Dia bilang, kami akan menjadi pembela Prabowo, menjadi paling terdepan ketika Prabowo dicubit. Tapi ketika disodorkan dengan, ayo, ditantang, ini, akun Fufu Fafa, silakan diumbar ke publik siapa pemiliknya, karena mungkin Anda juga tahu. Mungkin dia bilang, oh, Fufu Fafa ya? Enggak deh, lain kali aja. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, makanya, sekarang, demi untuk menjilat Prabowo yang akan menjadi presiden, kemudian ingin mendapatkan jatah jabatan, entah menjadi menteri, wakil menteri, atau mungkin komisaris, atau staf ahli, atau apapun lah. Itu akan mereka lakukan, termasuk juga Kaisang melakukan itu, tapi tanpa berpikir panjang bahwa apa yang disampaikan itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sekarang dengan tantangan itu, saya yakin si Putra Mulyono ini tidak akan berani. Karena dia sendiri juga pasti tahu dan dia sendiri yang mengungkapkan dan membenarkan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya. Nah, jadi sekarang gimana? Mau tetap menjadi yang terdepan membela Prabowo atau justru malah jiper ketika diberikan challenge untuk mengungkap siapa pemilik akun Fufu Fafa? Tapi saya rasa pastinya dia tidak akan berani untuk mengungkapkan siapa pemilik akun Fufu Fafa. Karena itu akan menjadi aib yang lebih besar daripada apa yang pernah disampaikan di posting di akun Fufu Fafa. Kita simak saja terus perkembangan ini sambil kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Berpikir dulu sebelum bicara.